kita diajarkan sama orang tua kita, terutama dari mama saya sendiri gitu, untuk menjadi perempuan yang mandiri dari kecil gitu. Jadi memang aku dan Amanda kita berdua dididik untuk menjadi perempuan yang mandiri dari segi bukan cuman karakter yang mandiri juga, tapi kita juga harus bisa mengendalikan pengeluaran kita nih gitu. Makanya dari kecil aku memang selalu kayak oke, aku dikasih per minggu nih guys, ibaratnya zaman dulu ya masih sekolah dikasihnya uang jajan itu per minggu. Gimana caranya supaya dalam seminggu itu bisa habis tapi tetap ada yang disisihkan untuk ditabung seperti itu. Nah makanya semakin bertumbuh, semakin bertambah umur, jadinya semakin ngerti oke, berarti kalau yang namanya perempuan itu harus menabung, harus tahu prioritasnya itu seperti apa gitu. Makanya itu yang aku lakuin sampai sekarang sudah berumah tangga, dari yang pendapatan yang aku dapat itu selalu aku sisihkan gitu. Bahkan ya kalau kita bahas mengenai keuangan gitu ya, bisa dibilang aku sebagai menteri keuangan dalam keluarga ya kan. Oh iya, perempuan emang iya ya, perannya banyak. Jadi memang kalau dari suami aku juga, mereka emang langsung kayak ngasih ini buat kamu, terserah, aku tahu kamu tahu pinter ngaturnya gitu. Jadi ya udah langsung aku sisihkan lah gitu. Oke, itu bicara soal bagaimana cara kita mengatur budget pendapatan dan pengeluaran gitu ya. Sebenarnya kita harus bisa mendefinisikan mana sih sebenarnya kebutuhan, mana yang sebenarnya keinginan gitu ya Mbak. Kadang keinginannya tuh banyak banget, apalagi kita perempuan gitu ya. Keinginannya banyak banget, tapi apa iya sih sebenarnya itu yang kita butuhkan gitu. Nah, itu kan bicara zaman dulu ketika Mbak Angel mulai katakanlah belajar menata keuangan gitu ya, ketika masih dikasih sama orang tua. Sekarang kesini-sini kan sudah mandiri, apalagi sudah berumah tangga gitu ya, bahkan sudah punya brand sendiri gitu ya. Apa sih Mbak yang akhirnya memotivasi Mbak Angel untuk oke, gue harus mandiri secara finansial terlepas dari sekarang sudah berumah tangga atau dulu ketika single gitu ya, apa sih yang menjadi motivasi gitu yang melatar belakangi untuk oke, gue harus mandiri secara finansial, dan apa namanya, boleh di-share nggak pengalaman apa ya, lucu, menarik, menyedihkan bahkan mungkin gitu ya ke teman-teman kita siang hari ini. Mungkin kalau aku mau bahas lebih jauh ya gitu, dulu aku pernah yang namanya yang namanya kita awal-awal kerja gitu kan, terus dulu aku juga sempat punya bisnis, tapi karena bisnisnya aku juga udah gak ikutan lagi, akhirnya aku mulailah untuk bekerja. Tapi karena pendapatan pekerjaan itu kan pasti ya udah tidak sebesar kalau kita berbisnis kan. Dan memang kalau misalnya kita bahas ini, dulu aku punya banyak kartu kredit. Nah dari kartu kredit itu malah yang ada buat keuangan kita jadi berantakan. That's why dari aku pribadi, aku cuma punya satu doang kartu kredit yang aku pakai. Dulu aku punya 3 gitu. Dulu aku punya 3 sampai 4. Tapi ya itulah, makanya aku belajar dari pengalaman. Aku tahu yang namanya uang itu memang harus hati-hati banget. Makanya dari situ aku nggak pernah lagi yang namanya punya kartu kredit terlalu banyak. Karena menurut aku kartu kredit itu akan memacu kita untuk lebih expand lebih banyak dibandingkan pendapatan kita gitu. Makanya aku belajar Lebih konsumtif jatuhnya ya. betul, karena memang yang namanya promo, yang namanya biasalah namanya juga kita sebagai wanita, apalagi kan yang memang ngelihat barang sesuatu atau mungkin ada promo sesuatu, oke, sayang nih kalau nggak dilewatin, takut ke bawah mimpi gitu kan ya. Nah makanya itu yang harus dijaga dan harus ditentukan. Kita harus punya prioritas gitu. Prioritas itu yang harus teman-teman belajar gitu. Nah buat aku pribadi, prioritas itu ada 5 gitu. Yang pasti nomor 1 itu aku biasanya yang nomor 1 itu adalah aku perpuluhan. Kalau aku dari aku pribadi, aku perpuluhan aku kasih untuk yang kasih
dunianya aku ya kasih berkat ke aku gitu ya. Gitu. Kedua, Oke. aku biasanya langsung aku sisihkan untuk kebutuhan primer aku dari segi misalnya apa cicilan segala macam, terus sandang pangan segala macam itu udah primer pokoknya. Ketiga itu baru kita masuk ke apa kebutuhan-kebutuhan lain seperti tabungan, investasi. Sebenarnya tabung dulu sih, Oke. nabung dulu tuh nomor 3. Nabung. Betul. Setelah Oke. nabung baru kita mikirin investasi gitu. Investasi itu harus loh, Oke. harus banget. By the way, nomor 3 ini tabungan itu bisa berbentuk investment kita untuk kayak misalnya contohnya insurance itu juga penting loh. Itu karena memang Ya. yang kita tahu ya zaman sekarang apalagi ya biaya rumah sakit, apalagi sekarang kan lagi zamannya sakit gitu ya. Mahal Gitu. banget. Makanya ya kita tahu kalau misalnya sakit ya perlu yang namanya insurance ya, nggak perlu insurance yang memang udah swasta atau apa, kita perlu BPJS deh, itu penting loh. Ya, ya. Nah, terus tadi yang keempat itu kan tadi aku bilang investasi. Nah, investasi juga di ini harus dilihat Ya. investasinya seperti apa. Kalau aku pribadi, aku punya berbagai bank yang memang aku invest. Tujuannya apa? Supaya kalau misalnya amit-amit ya gitu, kalau misalnya dulu Amit-amit. tuh mamaku selalu mikir kalau misalnya kita nabung di salah satu bank, bisa aja bank tersebut itu ada kendala atau ada masalah. That's why kita harus punya bank yang berbeda gitu. Nah, bukan berarti Oh, I sih, see. bukan berarti kayak oke, setiap bank kita harus punya, enggak. Tapi memang aku diminta untuk kayak oke, kita harus melupakan bank yang tabungan kita yang ada di bank ini nih. Gitu. Jadinya once kayak oke, di tabungan kita yang ini mungkin udah habis atau yang memang daily kita pakai ini kita masih ada simpanan di bank yang lainnya seperti itu. Dan bentuk tabungan tersebut juga kalian harus lihat juga, ini harus yang pasti dari bank yang sudah OJK atau mungkin aplikasi yang udah OJK gitu, itu yang nomor 1 loh. Nah, Ya. terus investasi juga sekarang bentuknya banyak banget, mulai dari obligasi, reksadana, terus tabungan-tabungan yang dari bank-bank swasta. Wah, sekarang banyak banget deh. Banyak banget penawaran menarik menurut aku. Itu makanya ya kita juga harus smart ya gitu, harus pintar untuk Betul, betul. menentukan apa yang terbaik buat kita. Nah, yang terakhir ini baru untuk Iya. jalan-jalan, buat hiburan. Oke. Nah, itu buat aku Ya, itu ya, adalah ya, ya. prioritas aku. Gitu. Oke, oke. Lebih ke entertainment lah ya, budget entertainment Betul. ya. Kita perlu Gitu. loh entertainment. Oke. Perlu banget ya. Kata anak sekarang katanya healing. Zaman sekarang betul healing ya. Healing, healing ya. Sedikit-sedikit healing, sedikit-sedikit healing gitu. Oke, Mbak. Tadi kan udah banyak banget nih, udah sempat menyinggung mengenai investasi gitu kan ya. Kalau aku pengen mengulik lebih jauh gitu kan ya. Dari si Mbak Angel nih gitu kan ya. Oke. Kita mandiri secara finansial, mungkin ada yang bisa hanya untuk menabung doang Ya. gitu ya Mbak ya, gitu kan ya. Untuk dana darurat itu kadang hanya bisa untuk cukup dana darurat, tapi ada juga